Ya, kembali lagi tentunya bersama dengan saya Intan dan dalam dialog wanita malam hari ini masih dengan tema yang sama, mengurai persoalan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri bersama dengan Pak Wirawan selaku PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri dan juga Pak Muhammad Karim Amrullah selaku LBH Al Faruq yang pastinya ada masih bisa bergabung bersama kami ya di 081 238 39 1189. Baik, tadi ada penelpon masuk kembali, semoga tidak terputus. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Samsul Munir. Pak Samsul Munir. Iya. Pak Samsul Munir di mana ini Pak Samsul Munir? Di Kediri ini. Pak Samsul Munir di Kediri. Waduh, ini ada masyarakat Kediri yang bergabung bersama kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan kepada narasumber, silahkan Pak Samsul. Iya, terima kasih. Sebelumnya sangat luar biasa sebenarnya Madu TV ini ketika Kediri sedang menghadapi satu problem dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Mungkin Pak Wirawan, halo. Ya, halo, ya, Samsul, ya. Halo Pak Wirawan. Halo, ya. Assalamualaikum Pak Wirawan. Assalamualaikum Pak Wirawan. Baik, Ya, ini sudah dengar. tergabung bersama dengan Pak Wirawan. Moga silakan ada yang ingin disampaikan. Oke, Pak Wirawan, perkenalkan dulu. Saya Samsul Munir. Ini kebetulan Pak Wirawan, kami mewakili dari teman-teman itu yang beberapa hari yang lalu itu kan sebenarnya sempat melakukan kajian terkait dengan Perbub ini, Perbub nomor 48 itu yang kemudian menjadi dasar daripada pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri. Memang pada prakteknya apa yang terjadi di lapangan di beberapa desa, kita melihat saja itu sudah banyak hal-hal yang terjadi penyimpangan ini Pak Wirawan ya. Nah, mungkin nanti bisa kemudian kita tanyakan itu posisi atau kemudian apa yang akan dilakukan oleh inspektorat. Kita melihatnya itu sebagai masyarakat itu kan kita melihat secara simpel dalam hal format yang terjadi di dalam berita acara saja itu kan sebenarnya tidak ada keseragaman sesuai dengan Perbub itu sendiri, terutama di lampiran 1 itu kalau kita lihat berita acara itu kan tidak ada, di situ disebutkan pihak ketiga, di situ hanya disebut atau ketua dan sekretaris, tapi pada prakteknya di masyarakat itu seolah-olah pihak ketiga itu menjadi satu dasar bagaimana para peserta itu kemudian lolos dan tidak, atau bagaimana tentang peringkatnya itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Wirawan, bahwa kalau kita kaji, kebetulan kita ada di PKBH, kita melihat bahwa Perda itu kan 2017 pernah dilakukan uji material. Perda nomor 5 2017, di mana salah satu pasal-pasal daripada Perda ini yang diajukan uji material di Mahkamah Agung, yaitu pasal 9, kemudian pasal 11, pasal 23 dan sebagainya itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga implikasinya pasal 9 dan pasal 11 dalam Perda tersebut itu dinyatakan di dalam amar putusan Mahkamah Agung itu dibatalkan dan tidak berlaku mengikat secara umum. Tapi pada prakteknya Perda nomor 5 ini 2017 tersebut itu masih menurunkan 2 perbub. Yang pertama yaitu Perbub 56. Kemudian yang kedua itu adalah Perbub sebagaimana yang hari ini dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan di dalam pengangkatan perangkat desa. Nah, yang kita mau tanyakan sebenarnya bagaimanakah terkait dengan legal standing atau dasar hukum yang menjadi pijakan di dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ketika Perda itu sendiri itu dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung. Sementara kalau seharusnya sesuai dengan Perma nomor 1 2011 itu sesungguhnya di dalam pasal 8 sendiri itu Perda itu dalam waktu
90 hari setelah diputuskan oleh Mahkamah Agung itu harusnya dilakukan pembatalan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bisa melakukan pembatalan dengan melalui 2 cara, yaitu perubahan atau pencabutan terhadap pasal-pasal tersebut. Namun demikian sampai hari ini itu tidak dilakukan. Nah, sehingga implikasi dari hal yang demikian ini saya kira patut untuk kita pertanyakan kepada inspektorat bagaimana kemudian menyikapi hal ini. Itu mungkin itu saja Mbak host ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, begitu kita tunggu bagaimana kemudian kajian-kajian atau langkah apa saja, langkah hukum terutama yang dimungkinkan oleh inspektorat ini, Inspektorat Kabupaten Kediri untuk melakukan tindakan yang di situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pijakan di dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Terutama nanti juga Mas Karim, kita juga ingin kemudian sharing dan pandangan-pandangan hukum terkait dengan polemik yang terjadi di Kabupaten Kediri. Mungkin itu sebelumnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Samsul Munir yang ada di Kediri. Semoga nanti bisa terjawab seluruhnya oleh kedua narasumber kita ya. Baik, langsung saja Pak Wirawan, silakan memberikan jawabannya terkait dengan pertanyaan dari Mas Samsul Munir yang tadi terkait dengan mereka sudah melakukan kajian Perbu 48 ya, banyak penyimpangan katanya, dan ini apa yang telah dilakukan oleh inspektorat melihat hal tersebut begitu. Mohon silakan langsung dijabarkan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi Mas Munir, terima kasih atas pertanyaan juga masukan sarannya. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan penyelenggaraan terkait dengan pengisiannya. Terkait dengan penyelenggaraan ini, inspektorat kan sudah melakukan istilahnya evaluasi atau bahasanya mungkin kerennya adalah pemeriksaan dalam semua tahapan, kan itu, dari tahapan-tahapan dari yang tadi misalnya dari tahapan dari perencanaan, pelaksanaan atau sampai proses nanti pengangkatan atau pelantikan kepada itu. Nah, terkait dengan tadi misalnya terkait ada dugaan-dugaan penyimpangan terkait dengan di lampiran saja. Nah, itu juga bagian dari proses pemeriksaan yang sudah kami lakukan terkait aduan-aduan masyarakat. Nah, memang aduan-aduan masyarakat itu saat ini sangat banyak sekali. Jadi baik dari proses perencanaan di tahap awal sampai yang paling banyak adalah dalam tahap tes ujian tulis atau ujian praktek yang diselenggarakan sebelum tanggal 9 September kemarin sampai dengan setelahnya ini. Nah, ini yang paling banyak aduan-aduan. Nah, tentu inspektorat akan melakukan evaluasi, pemeriksaan lah bahasa kerennya terhadap semua aduan-aduan itu. Kami ingin melihat apakah memang aduan-aduan itu betul atau tidak, dan proses itu sudah kami lakukan semuanya. Kemudian terkait masukan saran Mas Munir tadi terkait beberapa kajian hukum, tentu sudah kami evaluasi juga bersama dengan dinas-dinas terkait, dan ini juga akan terus kami lakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan beberapa aspek atau beberapa masalah yang disampaikan oleh Mas Munir tadi. Saya kira itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wirawan ya. Semoga jawaban tersebut bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mas Samsul Munir yang ada di Kediri. Pak Karim, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wirawan tadi. Silakan Pak Karim. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wirawan memang merupakan kewenangan dari inspektorat untuk melakukan asesmen terhadap persoalan ini, kemudian melakukan investigasi dan sebagainya. Itu memang merupakan kewenangan beliau untuk melakukan hal tersebut. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Saya memang sempat ketemu beliau saat sebelum acara ini dimulai, tetapi tidak banyak yang bisa kita perbincangkan di sana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa masukan kepada inspektorat, bahwa inspektorat harusnya melakukan proses perencanaan terhadap
proses-proses proses-proses jalannya pemerintahan yang berpotensi adanya satu kesalahan, karena sebenarnya proses pengangkatan perangkat desa ini telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun terhadap Perda yang nomor 5 tahun 2017 itu sendiri. Sehingga dengan demikian sebenarnya polanya sudah dapat dilihat dan dapat diketahui. Tapi memang hal tersebut untuk dibuktikan secara material menurut ketentuan hukum pidana dan kemudian bagaimana terjadinya transaksi jual beli jabatan itu memang belum bisa dilakukan secara real dapat dilihat. Tetapi dengan kewenangannya, kalau memang itu kemudian memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, saya kira fungsi dari inspektorat ini akan lebih berharga ketika dia memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses tindakan lebih lanjut, mungkin dalam proses lidik dan sebagainya. Ini akan menjadi lebih baik. Tapi tentu itu merupakan bagian dari proses perencanaan yang instrumennya harus jelas. Yang kedua, saya senang sekali tadi ada partisipasi dari Pak Munir. Betul. Ini akademisi, ini saya kira ini mewarnai dan sering dalam kajian-kajian terkait dengan peraturan daerah dan sebagainya, yang dia juga kandidat doktor tentang tata negara, sehingga sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat dimintai satu pandangan dan pendapat. Sayang sekali tadi berada di dalam Zoom ini, tetapi kemudian keluar. Kemudian saya berharap dia bisa masuk lagi ke dalam Zoom ini, memberikan pandangan dan pendapatnya, sehingga apa ya sih yang terdapat di dalam kesalahan dari aspek formilnya, kemudian aspek materialnya tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh beliau. Saya kira hal ini menjadikan kehadiran kita di dalam diskusi ini lebih berharga dan memiliki makna, kemudian benar-benar menghadirkan segenap jiwa perkataan perbuatan untuk senantiasa memiliki komitmen bersama untuk melakukan proses koreksi terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Kediri dan sekaligus memberikan masukan terhadap tata kelola pemerintahan. Saya kira dengan demikian akan memunculkan pribadi-pribadi yang berkarakter untuk melakukan proses penyelesaian terhadap persoalan yang muncul di dalam masyarakat, dan memang itu merupakan sumpah yang ada di pundaknya kepada para pejabat ini, bahwa dia tergadaikan dengan sumpahnya. Kalau dia masih menginginkan keinginan pribadi, maka letakkanlah jabatan sehingga tidak menjadikan justru menambah persoalan di dalam masyarakat. Saya kira ini yang menjadi titik tumpu dan keinginan kami untuk menghadirkan negara di dalam penyelesaian. Kalau dalam hal-hal yang kecil seperti ini tidak dapat diselesaikan, kemudian apakah kita mungkin menyelesaikan hal yang besar di dalam proses-proses jalannya pemerintah? Saya kira ini yang menjadi titik tumpu. Satu kata yang ingin saya sampaikan, kalau memang terjadi demikian, hendaknya pemerintah daerah melakukan kajian terhadap munculnya Pergub ini supaya tidak menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, memanggil kepada seluruh kepala desa dan sebagainya untuk dapat mencetuskan satu ide dan gagasan yang dijadikan masukan untuk mungkin kalau lebih lanjut menjadikan perubahan atau judicial review terhadap undang-undang desa ini, sehingga tidak memerankan lebih panjang lagi dan memunculkan persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karim. Pak Wirawan, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemirsa, terutama masyarakat yang ada di Kediri terkait dengan kasus ini, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang terkait dengan kasus ini, kasus ya bahasanya, tapi kami ini adalah suatu permasalahan yang dalam proses pengisian perangkat desa ini, kami tentu pemerintah daerah menginginkan semuanya ini bisa selesai dengan baik kan. Jadi semua masalah-masalah itu memang kami akan coba tangani dengan baik dan bisa memberikan ending yang baik juga. Intinya masyarakat Kabupaten Kediri tentu tidak ingin adanya hiruk pikuk yang berkelanjutan, dan itu juga tentu juga jadi komitmen Mas Bupati bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang aman, stabilitas keamanan yang baik, dan bisa mengayomi seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri.
itu harapannya. Dan tentu saya berharap dan terima kasih kepada masyarakat yang telah banyak memberikan saran masukan terkait dengan penyelenggaraan ini, dan kami juga dalam konteks menindaklanjuti semua aduan dari masyarakat, kami juga sangat banyak dibantu kemarin terhadap dari beberapa kalangan, baik dari masyarakat, panitia desa, kemudian pemerintah desa, juga dari penyelenggara dalam hari ini adalah UIN 1 Tulungagung, terkait dengan proses ini sangat membantu dan sangat akomodatif, responsif terhadap apapun yang kami inginkan. Saya kira itu, saya sampaikan terima kasih Mas Munir juga, Mbak, dan juga Mas Karim. Terima kasih semuanya atas masukan, saran, tentu ini akan bisa membawa arti baik bagi pemerintah Kabupaten Kediri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wirawan, luar biasa ya. Hari ini memang tujuan dari Madu TV Tulungagung sendiri untuk mengadakan pertemuan melalui dialog One Talk ini memang untuk mensinergikan bersama-sama apa masalahnya, semoga nanti bisa terpecahkan apalagi di wilayah Kabupaten Kediri ya. Semoga permasalahan tersebut segera bisa terselesaikan, kemudian juga tidak ada kasus-kasus yang semakin diperpanjang atau mungkin ada kasus jual beli jabatan, dan yang pasti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pasti saya ucapkan kepada kedua narasumber kita terima kasih banyak. Pak Wirawan, terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama. Baik, semoga lancar Pak Wirawan. Terima kasih Pak Wirawan, ya mohon maaf. Baik. Ya. Pak Karim juga terima kasih waktunya ya, Pak Karim. Terima kasih, mohon maaf ya. Baik, semoga bisa kembali berdiskusi di lain waktu Pak Karim. Ya, gimana? Semoga bisa kembali berdiskusi di lain waktu nanti. Oh iya, terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wirawan dan juga Pak Karim yang pada kesempatan kali ini di Dialog One Talk sudah menemani kita semuanya untuk memberikan informasinya, pembahasannya, klarifikasinya terkait dengan kasus yang sedang ada di wilayah Kabupaten Kediri ya. Bahwasanya memang seperti yang dikatakan tadi, itu sudah ada tindak lanjut yang pasti dari pihak inspektorat untuk mengevaluasi dan pemeriksaan dari tahap ke tahap dan juga menampung semua aduan masyarakat. Yang pasti untuk pemirsa Madu TV, terima kasih juga atas kebersamaannya malam hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 9 sudah menyaksikan One Talk. Tentunya saksikan selalu One Talk setiap Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam hanya di Madu TV Tulungagung, sucikan hati, damaikan jiwa. Saya Intan Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sojo ngelamun, Rinio tonton TV Tulungagung. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur kita semua. Ayo ngoyong mas, sojo ngelamun, Rinio tonton TV Bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA